Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema Kejarlah Cinta Rasulullah, Dunia Pasti Ngikut. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Maka al-buka min syauq ila Nabi SAW sahih. Orang yang menangis terharu, matanya berkaca-kaca karena merindukan Sayyidina Muhammad SAW, itu kerinduan yang sahih, itu kerinduan sejati, itu cinta sejati. Maka antum rindu ke guru, bukan ke guru, tapi kepada nur Rasulullah SAW yang ada pada guru itu. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya pada dirimu ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini luar biasa. Para nabi sudah duduk di mimbar-mimbar mereka. Mimbar itu makhligai tempat duduk yang tinggi, bisa dilihat oleh semua makhluk. Wa yabqa mimbari, tapi mimbarku masih kosong. La ajlis alaihi, aku tidak mau duduk. Qa'iman baina yaday rabbi muntasiba, aku masih berdiri berharap kepada Allah SWT sesuatu hal. Bayangkan Nabi mencari perhatian Allah, tidak mau duduk mikirin kita. Antum yang duduk-duduk sekarang, ya, yang masih mikirin dunia, nggak mikirin Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Kata Allah Ta'ala, ma turid an asna' bi ummatik. Coba perhatikan, kita ini cari ridha Allah, cari cinta Allah. Allah menunaikan cinta Nabi Muhammad SAW. Kita ini berharap cinta Allah, tapi Allah ridhonya fi ridha Sayyidina Muhammad SAW. Ridhonya Allah pada ridha Nabi Muhammad SAW. Idzan faman Sayyidina Muhammad SAW. Lalu siapa sebenarnya, apa sebenarnya hakikat Sayyidina Muhammad SAW? Sehingga Allah, zatullah, sifatullah, ismullah, af'alullah, itu Allah tajallikan hanya untuk menyenangkan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita sebut Habib, kekasih. Lain dengan kekasih makhluk. Kita kasih perhatian, kita lelah, mungkin habis waktu. Tapi Allah tidak pernah habis, Allah maha sempurna, tidak pernah lelah. Ya? Allah nggak pernah berkorban itu berkurang. Ya. Ma turid an asna' bi ummatik. Apa yang engkau mau? AC-nya mati. Apa yang engkau mau, hai Muhammad? Yang mana aku perbuat untuk umatmu? Lalu jawaban beliau nggak ngomong, ya Allah tinggikan derajatku, selesaikan aku, masukkan ke surga, panjangkan umurku, kan gitu. Kalau orang sekarang kan semua doa tuh doa egois, doa nafsiyah. Semoga panjang umur, banyak rezeki, banyak anak, ya, sukses, banyak duit, dompet tebal, ATM, masya Allah. Itu yang dikalamkan terus. Ya, kalau dipanjangkan umur, tapi ente nggak bisa jalan gimana? Stroke. Nggak mau. Jangan minta panjang umur, minta berkah umur. Minta berkah umur, panjang umur, tapi nggak berkah untuk apa? Ya. Nabi Muhammad SAW nggak pernah mikir begitu. Nabi SAW tahu rezeki sudah dijamin, tapi nasib di akhirat belum ada jaminan. Maka beliau mengatakan, ya Rabb, ajil hisabahum. Ya Allah, ajil di sini artinya dua. Percepat dan mudahkan, jangan persulit. Ya. Jadi yang dipercepat berarti dia dimudahkan, nggak usah ditanya aneh-aneh. Itu mancung, kita masuk ke Singapura ditahan ya, karena foto dia sama mukanya nggak sama. Foto paspornya masih newbie, mukanya udah suhu. Ya, dikira mau jadi TKI, tenaga kerja. Ditanya, bawa duit nggak? Bawa duit, ternyata bawa duit, $10, aman, sudah masuk ya. Alhamdulillah,
yang memeriksa saya namanya Syazili. Salah satu nama rohani kita Syazili. Semua orang di fingerprint, nggak tahu entah kebetulan entah apa sih, nggak tahu juga. Masuk tanpa foto, tanpa fingerprint, masuk. Dia senyum-senyum. Masuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya berpikirnya bukan masalah di imigrasi, saya mikirnya ini imitasi akhirat. Ini imitasi akhirat. Terus itu mancung ngapain? Dibantu oleh 3 orang Singapura, baru cepat beres. Ya, itu saudaraku, itu begitu. Jadi misalnya ada orang ordal juga, akhirnya dipanggil lah gitu. Ya. Kalau nggak nunggu sejam 2 jam. Ya. Inilah kejadiannya, ajil hisabahum. Ya Rabb, permudah, cepatkan hisab mereka, cepat pemeriksaan mereka. Maka nggak usah khawatir, koruptor itu biarin aja dia, ya, biar KPK yang bergerak. KPK kalau ada juga yang main di dalam, tenang aja. Emang KPK itu nggak punya Tuhan, ya. Emang koruptor itu nggak ada Tuhannya. Ente selamat di sini, nggak selamat di sana. Main-main aja di sini, ya, maininlah hukum di sini. Tapi di sana nggak bisa main. Emang Allah pernah tidur? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah nggak ngantuk aja, nggak pernah, apalagi tidur. Kalau polisi bisa tidur, KPK bisa tidur, bahkan bisa main kan dia. Ikut bermain dia dalam peran korupsi itu. Nauzubillah min dzalik. Orang yang diamanahi untuk memberantas korupsi mengawetkan korupsi. Ya, itu pengkhianat sejati, khain zati. Ya. Pengkhianat serius itu. Nah, Nabi Muhammad SAW, ya, yang dipikirkan cuma kita. Ya, makin ini jawaban kalau ada orang masih berpikir bahwa Nabi Muhammad itu belum sempurna marifatnya karena matinya nggak baca la ilaha illallah, katanya gitu. Ada yang ngomong gitu, Bu, ya? Ya, baca umati ya salam, ente nggak paham. Ya, ummah manusia itu tajalli rububiyah Allah, tajalli rahmaniyah Allah. Perlu nggak Nabi baca la ilaha illallah pas meninggal? Nggak perlu. Kenapa? La ilaha illallah itu bagi orang yang terganggu tauhidnya. Nabi pernah terganggu nggak tauhidnya? La ilaha illallah itu benteng dari syaitan. Syaitan sama Nabi bisa ganggu nggak? Syaitannya Nabi telah Islam. Syaitannya Nabi, satu-satunya Nabi yang syaitannya Islam itu cuma Nabi Muhammad SAW. Syaitannya Nabi itu Qorin. Qorinnya Nabi Muhammad SAW masuk Islam. Yang bisa begitu cuma Imam Mahdi, karena isimnya sama dengan isim Nabi Muhammad SAW. Di luar Nabi, ya, di luar Nabi cuma bisa Imam Mahdi. Ya, walau alam, sudah adakah dianya atau belum, ya? Semoga antum ketemu, kita ketemu, amin. Biar diislamkan. Ya, atau al-ghaus, walau alam, ghaus mutlak mungkin barangkali diizinkan, ghaus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin wallahu alam. Tapi setahu saya, Al-Ghaus seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, qarinnya belum Islam. Maka qarinnya yang kafir itu bisa menyerupai Syekh Abdul Qadir Jilani dan datang ke antum. Kalau orang jumpa Syekh Abdul Qadir, ruhaninya belum tentu dia. Bisa jadi ruhaninya qarin Syekh Abdul Qadir. Ya, ada Abdul Qadir juga belakangnya. Tapi qarin. Ya. Maka Nabi perlu nggak zikir la ilaha illallah? Nggak perlu. Zikir la ilaha itu nafyu masiwah, menafikan selain Allah. Sedangkan beliau sudah bersama, bal huwa yani a'rafun nas billahi tabaraka wa ta'ala wa aqrabuhu, ya. Ini kalimat menarik, Nabi, ya. Faminhum, di antara mereka yang masuk surga birahmatihi, dan ada yang bisyafaati. Ini 2 nih. Jadi ternyata masuk surga itu 2. Coba ditulis, Bu, ya. Dukhul jannah, masuk surga itu 2 aja. Bukan dengan amal, sorry. Amal kita, sholat zuhur tadi belum tentu juga diterima. Mujud fi kalam. Wah, kalau Pak dosen pasti ada. Tenang, Pak dosen. Oh, dokter. Ya, coba. Jadi masuk surga itu cuma 2 yang didoakan Nabi, ya, yang masuk dalam doa Nabi ini. 2 aja. Ini lil hasr ini sudah. 1, birahmatihi, rahmat Allah. Yang kedua, syafaati, syafaat aku, yaitu Rasulullah.
Itu rumusnya itu. Masuk surga kuncinya dua aja. Rahmat Allah. Nah, coba perhatikan ayatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau hai Muhammad kecuali rahmat bagi alam. Berarti rahmatnya Allah siapa? Rahmat Allah siapa? Hum ahlul mahabbah, ahlul salawat, ahlul ma'rifah. Kalau syafaati, itulah orang-orang yang tasdik, tapi dia belum sampai kepada musyahadah, muraqabah, ma'rifah. Jadi wa ma arsalnaka, ya, ini nanya, ya, illa rahmatan lil alamin. Maka Sayyidina Muhammad SAW hakikatnya apa? Rahmat. Belum lahir sudah rahmat belum? Sebelum lahir sudah rahmat. Sebagai Muhammad bin Abdullah, itu kan kelahiran fisik. Wujud itu nggak mesti lahir. Allah itu wujud nggak? Wujud pakai lahir segala nggak? Malaikat wujud pakai dilahirin nggak? Halo, malaikat Jibril ada yang lahirin nggak? Enggak. Batu ada pakai dilahirin. Maka sosok Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya Sayyidina Muhammad bin Abdullah yang kita pahami, itu beliau di alam nyata. Sebelum dicipta langit dan bumi, bahkan sebelum lahir aja lah, Sayyidina Adam itu baca Rabbana zalamna anfusana itu nggak dijawab sama Allah. Nggak dijawab sama Allah. Allah tidak jawab kalam Sayyidina Adam. 40 hari dia sujud. Lalu Sayyidina Adam ingat mahar dia menikah dengan Sayyidatuna Hawa. Maka dia baca itu bihaqqi Sayyidina Muhammad SAW, bihaqqi Muhammadin. Lalu barulah Allah kata, irfa, angkat kepalamu, kau sudah diampuni. Itu syafaat. Jadi syafaat itu mulai dari tawabin, syakirin, sabirin. Itu syafaat. Syafaat lil mukhlasin. Bila syafaat, bila syafaat. Itu yang pertama, birahmati. Orang al-fani fi hubbihi, al-fani fi nuri Sayyidina Muhammad SAW. Orang yang sudah fana, lebur dalam cinta Sayyidina Muhammad SAW. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama yang dia cintai, yaitu dia birahmatihi. Apa arti rahmat? Kasih sayang. Udah sayang belum Nabi Muhammad SAW? Orang kalau sayang itu sebut Nabi itu kangen, rindu dia, nangis dia. Maka antum sholawat itu nangis gak sih? Ya. Gimana caranya? Kenali dia, kenang dia, lalu berteriak di hati, katakan ya Rasulullah, ya Aba Ruhi, ya wahai ayahanda rohaniku. Panggil dia pakai kolbu yang kuat-kuat, pasti nangis. Nggak ada orang nggak nangis disebut sholawat begitu. Kecuali memang dia bukan keluarga Rasulullah, ya keluarga rohani Rasul, mungkin dia keluarga syaitan kali. Auzubillah min zalik. Kalau maka kulluna minan Nabi SAW. Maka kemarin ini kita pas pengajian didatangi oleh Guru Udin, ya, murid Abagulus kumpul. Terus kita janji juga, insya Allah besok kami datang. Ya, Masya Allah, 4 jam hanya ngomongin Nur Muhammad SAW. Saya bilang, mohon maaf Guru, selama ini aneh kira ente kiai cabul. Ngomongnya kan cabul mulu, bukan cabul-cabul yang jahat itu, bukan. Ngomongnya kan jorok terus, kayak vulgar. Ternyata ente pakar bener Nur Muhammad tuh gitu. 4 jam itu belum selesai. Dan kitabnya sudah sampai copot-copot, Bu, ya. Kitabnya copot-copot. Kitab-kitab dia tentang Nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang kita bahas ini, ya, tentang bab ini, rahmatan lil alamin. Jadi benarlah kata Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al arwah junudun mujannadah. Arwah, ruh itu nggak nunggu mati, masih hidup aja dia ketemu pasti ya sama yang sewarna. Kalau warnanya warna Nur Muhammad SAW, ketemunya orang yang suka ngomongin Nur Muhammad SAW. Antum suka ngomongin demo-demo, ketemu sama orang demo. Ya, suka ngomong apa lagi? Nah, ngomong politik, yang ngobrolnya nanti yang asik tuh orang politik. Jangan dikira kita nggak ngomongin Palestina, kita ngomongin Palestina tapi dengan cara rohani. Ya, dan kita nggak mengatakan ini cara paling benar, tapi kita sedang berusaha mendekati kebenaran. Kecuali antum merasa paling benar dengan perjuangannya. Kami nggak pernah. Kita hanya berusaha mendekati yang benar. Ya.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lanjut, Faiz, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Min tariqi Ziyad al-Numairi an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna awwal man tanfa'u al-ardu an jumatihi. Dar jum itu. jumatihi wa la fakhra. La tarjim mubashara. Tarjim mubashara. Dari tarik Ziyad al-Numairi dari Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akulah orang yang pertama kali bangkit di bumi dari permukaannya, gundukan tanahnya. Dari gundukan tanah bumi dan aku tidak merasa sombong. Ya, dari permukaannya. Wa ana sayyidun nasi yawmal qiyamati wa la fakhra. Dan aku adalah pemimpin atau penghulu seluruh manusia pada hari kiamat. Raja Para manusia di hari kiamat dan juga tidak merasa sombong. Wa ma'i liwa'ul hamdi yawmal qiyamah. Dan panji pujian bersamaku di hari kiamat. Wa ana awwalu man tuftahu lahul jannah wa la fakhra. Dan akulah orang yang pertama kali dibukakan pintu surga dan aku tidak merasa sombong. Fa'akhadha bi halqatil jannah. Dan lalu aku datang lalu aku mengambil kunci surga. Fayuqalu man hadha fa'aqulu Muhammad. Dan kemudian dikatakan kepadaku, siapa ini? Lalu aku menjawab, akulah Muhammad. Siapa yang bertanya? Khazinul Jannah, penjaga surga. Fayuftahuli, kemudian pintu tersebut dibuka untukku. Fayastaqbiluni al-Jabbar ta'ala, maka kemudian Allah al-Jabbar yang bersifat al-Jabbar Maha Perkasa menerimaku. Fa'akhiru lahu sajidan, dan kemudian aku bersujud kepadanya. Wa dzakara nahwa ma taqaddama, wa dzikra nahwa ma taqaddama. Wa min riwayati Unais sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la ashfa'anna yawmal qiyamati li aktsara mimma fil ardi min hajarin wa syajarin. Dan diriwayatkan dari Unais bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku akan memberikan syafaat pada hari kiamat dengan jumlah syafaat yang lebih banyak daripada batu maupun tumbuhan yang ada di muka bumi. Oke, baik. Ziyad al-Numairi radhiyallahu ta'ala anhu berikan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, karena Rasulullah SAW. Nah, ini bab namanya bab Jalaliyah. Nabi membuka jati dirinya dan itu boleh sesekali. Ya, ini dalil seorang musyrik boleh membuka jati dirinya. Makanya Sayyidina Syekh Abdul Muhammad Al-Karim Sama dalam An-Nafahat Al-Qudsiyah dia mengatakan ana Ghaus, bahkan dia mengatakan ana Mahdi. Ngeri itu, ya. Ternyata Dajjalnya belum zuhur, berarti Mahdi itu ada Mahdi mutlak, ada Mahdi yang tidak mutlak, ada Mahdi palsu, ya, ada Mahdi ngaku-ngaku. Fa kullu ghausin Mahdi. Begitu konsep Syekh Sama. Itu boleh disepakati, boleh tidak. Yaitu mustalahat aja Buya. Buya kayaknya sepakat sama yang itu. Kalau orang masih debat Buya.
Jadi ketika seorang nabi buka jati dirinya, maka siapapun yang mewarisi nur itu, dia akan buka jati dirinya. Makanya Sayyidina Syekh Muhammad bin Salman, beliau mengatakan, "Tariqatku bukan lagi Naqsyabandi, Qadiri, Khalwati." Dia masih ngamalin. "Tariqatku al-Muhammadi." Itu yang fana fi hubbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang langsung mengambil dari nur Nabi Muhammad SAW. Karena yang ada di mursyid itu kan nur Nabi Muhammad SAW. Tapi orang terhijab oleh sosoknya. Jadi guru sendiri pun hijab cahaya. Guru itu hijab cahaya. Apa kata beliau? Ana awwalu man tanfalikul ard. Yang pertama kali dibangkitkan, yang bangkit di bumi di padang mahsyar adalah aku. Ini juga diskusi kemarin Bu ya. Ada namanya Guru Zaini dan Guru Udin. Guru Zaini ini masih muda seumuran kita lah. Itu orang kita berjalan lah itu. Itu pakar semua referensi yang berkait dengan nur Sayyidina Muhammad SAW. Ya, Tamatan Yaman juga. Promote juga. Apa kata dia? Jika dia nukil Syekh Yusri dan Syekh yang lain, jika Nabi SAW adalah awal pertama yang dibangkitkan di muka bumi di padang mahsyar, maka huwa awwalu makhluqin khuliq. Itulah dalil beliau makhluk pertama. Karena Allah hanya akan memulai, mana yang pertama itu Allah mulai ya. Ibda bima bada Allah, kata Nabi Muhammad SAW, mulai dengan yang satu yang Allah mulai. Allah memulai ini dengan nur Muhammad SAW ya, nurnya belum ada badannya, silam badan Muhammad bin Abdullah, maka beliau disebut orang yang terakhir, akhirun tapi sabikun. Maka ada salawat Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dan Sidi Amr Rifai mirip-mirip. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad as-sabiq li nurihi. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Muhammad SAW yang nurnya lebih dahulu daripada sosok Muhammad bin Abdullah. Tapi huwa dia juga. Di sini sebagian ahli hakikat terjebak. Dia merendahkan Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Padahal itu nur semuanya ada pada Sayyidina Muhammad bin Abdullah ya. Jangan sampai suul adab kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana sayyidun nas, akulah raja, tuan, junjungan, pimpinan manusia, orang paling kaya, paling penting, paling dicari, paling mulia pada hari kiamat, dan bukan karena sombong. Lagi buka jati diri. Orang kalau buka jati dirinya itu bukan sombong, emang apa adanya tuh. Emang apa? Coba Buya Aldomi boleh nggak? Saya Dr. Aldomi, sombong nggak? Enggak, emang dia Dr. Aldomi kok. Boleh, nggak ada masalah. Jadi tambahin gelar Syekh depan juga nggak apa-apa kan, Syekh Torikon. Ya. Walaupun orangnya masih muda, unyu-unyu, belum 40. Ya. Emang ada dalilnya Bu ya? Menjadi mursyid 40 tahun? Ada itu ya. 40 itu simbol kematangan. Kam min arba'in lam yafham. Banyak orang sudah 40 nggak matang-matang. Wa kam min manduna al-arba'in fil umri wa huwa qad aradallahu bihi khairan fayufaqihu fid din. Ya, banyak orang belum 40 tahun. Ya, seperti Sidi Khattani nulis kitab Khabiatul Qaun, umur 30-an dia meninggal dibunuh. Ya. Habib Hussein Ali Drus luar Batang 30-an juga. Tapi wali-wali kalau ziarah salah satunya destinasinya ke situ. Ya, semua orang tahu lah itu. Wa ma'i liwa'ul hamdi yaumil qiyamah. Jadi ternyata nanti di akhirat itu ada panji-panji. Dan panji tertinggi disebut liwa'ul hamd. Itulah yang dibaca alhamdulillahi rabbil. Apa arti alhamdulillah? Segala puji, semua pujian teruntuk milik Allah. Dan pujian terbaik dari siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Tunggu dulu. Nama Nabi Muhammad itu coba diterjemahkan Muhammad. Uhammidu hamada yuhammidu tahmidan fahuwa Muhammidun
wa zaka Muhammadan. Apa arti Muhammadan? Yang dipuji. Loh, kan alhamdulillah, pujian milik Allah. Maksudnya gimana? Pujian antum kepada Allah nggak nyampe kalau nggak nur Muhammad nggak ada di situ. Kalau nur alhamdi nggak ada di dalam diri kita, nggak nyampe. Maka yang menyampaikan itu nur Sayyidina Muhammad SAW. Nur itu bisa ilmu, bisa ma'rifat. Karena ma'rifat ilmu yang diajarkan beliau, kita tahu cara bertahmid. Afdal doa, alhamdulillah. Seafdol doa, alhamdulillah. Dan sir alhamdulillah, Nabi Muhammad SAW. Sirnya alhamdulillah apa? Sayyidina Muhammad. Karena beliaulah yang memegang rahasia alhamdulillah. Beliaulah yang terpuji itu. Maka semua yang terpuji milik Allah. Alhamdulillah, yakni sirru Muhammadin lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang meminta afdalud doa, seafdal doa, alhamdulillah, seafdal doa, kita bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan. Sinetron India dia, Bu, ya. Wa ana awwal man tuftah lahul jannatu wala fakhr. Akulah yang pertama dibukakan pintu surga dan tidak ada kesombongan. Kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Silakan disimak kajian-kajian sebelumnya. Nanti kepada tim yang khidmat di ini dikasih nomor. Ya. Kalau perlu dikasih judul. Hadis keberapa ya. Jangan cuma nge-live-live-in doang. Ya, biar ada manfaatnya tuh. Ya. Sama Al-Insan Kamil kasih nomor, lalu kasih kalau mau khidmat memang ya. Tapi kalau antum repot ya nggak usah juga. Fa'akhidh bihalqatil jannah ya. Lalu beliau SAW ambil kunci surga. Yang jaga surga nggak punya hak terhadap kunci surga. Mohon maaf, security punya hak nggak sama rumahnya? Yang punya hak dengan punya rumah siapa? Yang megang kunci. Jadi surga itu milik siapa? Tuannya surga itu siapa? Pemilik kapling surga itu siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Udah begitu penting Nabi Muhammad SAW, masih main-main. Ya. Ini ada orang nih, dia tahu usaha dia akan jebol, dapat izin pemerintah kalau dia dekat dengan si fulan. Ini diikutin tuh orang tuh. Antum udah tahu urusan antum dengan Allah nanti di akhirat beresnya sama Nabi Muhammad SAW. Hah? Masih ngomong kajian Nur Muhammad bid'ah. Masih bilang ngaji maulid bid'ah. Jika demikian, maka al-maulid indi wajib. Bagi saya, mengadakan peringatan maulid itu bagi saya wajib. Kenapa? Karena itu wajib, bukan wajib dari Allah, itu wajib adabi. Wajib secara adab. Itulah dalam mustalah tasawuf itu juga ada kewajiban. Ini wajib secara ilmu hakikat adab. Kalau ente sudah tahu bahwa keselamatan di akhirat yang punya sorga itu kuncinya itu kaplingnya Nabi Muhammad SAW, berarti memaulidkan beliau, bersalawat kepada beliau, mengkaji tentang siapa beliau, ma'rifat beliau, mengamalkan sunnah beliau, memperjuangkan ajaran beliau, itu wajib hukumnya. Maka kita husnuzon saja kepada orang yang membid'ahkan maulid. Mungkin dia salah paham, ya. Katanya mau memurnikan sunnah, malah dia kemudian membuat bid'ah baru dan memberantas semua sunnah. Mungkin mereka itu kalau di kedokteran mirip kemo, ya, imun semuanya dihajar sama dia, sama cancer-cancernya. Cancer dihancurin, imunnya ikut. Padahal imunitas
meningkatkan mahabbatun Nabi SAW itu maulid. Dan maulidnya ada mau'izahnya tentang Sayyidina Muhammad SAW. Ya, jalan terus ya. Jumat di Ciputat ya. Semoga nanti Buaran segera selesai ya. Walaupun luasnya cuma 3.000, tapi kalau kita bukan luas yang penting itu isinya. Ya, tetap setiap hari nanti ada pengajian. Tiap malam ada pengajian. Insya Allah pengajian tentang ma'rifatul Sayyidina Muhammad SAW. Bisa lewat Sahih Bukhari, bisa lewat kitab fulan. Semuanya khidmat untuk Sayyidina Muhammad SAW. Itulah maksud Nabi Muhammad SAW. Kamu gak masuk surga dengan amalmu. Sahabat polos nanya, wala anta ya Rasulullah. Itu polos sahabat tuh. Berarti ada juga sahabat yang tidak ahli marifat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hudzaifah, Al-Yamani, Ibn Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ibn Abbas. Ada juga yang polos. Nyablok kayak ente tuh Pak Isto. Ya, polos, tapi sebenarnya alim gitu. Ya, polos aja. Ya, polos. Kata Nabi SAW apa? La yadkhulul jannata ahadukum bi'amali. Tidak akan pernah seseorang kamu masuk surga dengan amalnya. Kata sahabat yang polos ini, kalau sekarang siapa? Mirip-mirip Pais lah ya. Wala anta ya Rasulullah. Berarti engkau juga wahai Rasulullah. Ini benar-benar sahabat ini betul-betul lucu ya. Jadi jangan dibayangkan sahabat itu semuanya alim semua, enggak. Ada sahabat yang alimnya tinggi, yang sempurna, ada yang kurang, ada yang setengah. Makanya Nabi datang sebagai muallim. Kalau semua sahabat sudah alim, ngapain Nabi jadi muallim, jadi guru? Apa kata Nabi? Bala. Nabi gak bilang na'am. Nabi bilang apa? Bala illa. Pakai illa loh. Kecuali, melainkan. Jadi Nabi sebenarnya sudah menepis itu. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Hadis sahih Bukhari. Illa, namun. Kan arti illa kecuali, tapi kita artikan sini bala illa itu namun. Aku telah Allah lebur di dalam rahmatnya. Nabi nggak ngomong bal ana rahmatuhu. Ini karena sahabatnya koplak kain tuh, lucu. Ya. Akhirnya Nabi SAW ngomongnya pelan-pelan. Bala illa ayataghammadani Allah birahmatih. Alladhi yataghammadani Allah, alladhi yataghammadahu Allah birahmatihi fahuwa haqiqatur rahmat. Fahuwa ainur rahmat. Orang, zat yang Allah lebur dia di dalam rahmatnya, itulah ainur rahmat. Ya, dialah ainur rahmat. Inti dari rahmat itu sendiri. Apa kata Allah Ta'ala hadis qudsi? Ayyatuhal jannah arhamu biki. Wahai surga, aku menyayangi makhlukku biki, dengan engkau. Surga itu siapa yang dikasih punya? Jadi SHM surga itu Rasulullah. Surat hak kepemilikannya itu Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Coba pelan-pelan. Apa kata Allah kepada surga? Wahai surga, engkau adalah caraku menyayangi makhlukku. Dengan ada engkau, aku merahmati, menyayangi manusia, makhluk. Terus tadi, yang megang kunci surga, yang punya surat hak kepemilikan mutlak surga siapa? Rasulullah SAW. Itu maksudnya apa itu? Maka Ar-Rahim Allah, Ra'ufun Rahim Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW menyebut dirinya dan disebut di Quran Rahim. Wabil mu'minina Ra'ufur Rahim. Sang yang menyayangi itu sendiri adalah Rasulullah SAW. Jadi nur surga, zat surga, ruhul jannah itu dari ruh Sayyidina Muhammad SAW, dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Jadi kalau diterjemah lagi secara ilmu ma'rifat, wahai surga, itu ngomongnya ke Nabi Muhammad sebenarnya. Wahai yang punya surga. Dalilnya Buya, itu di usul fikih ada. Was'alil qaryata. Ada ayatnya. Bertanyalah kepada kampung. Emang kampung bisa ditanya? Lihat pohon gitu. Ngelihat batu gunung.
batas tanah, selamat datang di kampung Banjar, gitu Bang Rudi, bagus dia, ya. Bukan itu, nggak begitu. Ini dalil Quran, was'alil qaryata, tanyalah kepada kampung. Tanya ke kampung apa? Ahlul qaryah. Ahlul qaryah. Maka jika disebut wahai surga, yang dimaksud hai yang megang kunci surga, dengan engkaulah aku menyayangi hambaku. Maka semua rahman rahim Allah tumpah ruahkan di qalbu Sayyidina Muhammad SAW. Maka doa kita satu aja kalau salawat, ya Allah, semoga nama kita ini, wajah kita yang asli ini, ada dalam qalbu Sayyidina Muhammad SAW. Nggak ada lagi. Cuma itu yang kita minta. Ya. Dengan semua perbedaan dan semua perselisihan, semua persaingan yang ada di dunia, kita hanya minta itu kepada Allah SWT. Jadi ketika Allah berkalam begitu, maka Allah sedang berkalam kepada Sayyidina Muhammad SAW. Bahkan ada ungkapan yang dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Seandainya sorga itu mau, sorga itu tidak menunggu didatangi Sayyidina Muhammad SAW nanti, tapi dia akan mengikuti beliau di bumi. Lakin akul syai'an akhar, tapi saya nggak sepakat dengan kalam itu. Pemilik sorga, pemilik rumah boleh pergi kemana aja, rumah nggak usah ikut, itu. Yang penting kita kenal pemiliknya. Maka berapa kali nyebut nama sang pemilik sorga itu, yang punya hak surat kepemilikan sorga. Ini yang disebut oleh Imam Sakhawi dalam Al-Qaulul Badi'. Ya? Ini boleh dibuka nanti. Dawami ini kitab pertama yang ente harus ajarin nanti, Al-Qaulul Badi' Imam Sakhawi. Ya, nanti habis itu Gus Faiz, ente ngajar kitab sholawat juga nanti. Jadi salah satu manhaj kita yang disebut Al-Manhaj Al-Muhammadi itu ma'rifat Sayyidina Muhammad SAW. Kajiannya ma'rifat nur, ma'rifat af'al, ma'rifat asma, ma'rifatus sholawat. Puncaknya di situ. Ma'rifatus, ya. Salah satunya ya syama'il Nabi, akhlak Nabi. Ini beliau-beliau ini eman nih, ilmunya mereka masih kekubur. Ya, harus mulai ngajar. Insyaallah bulan depan sudah mulai dibangun. Ya, alhamdulillah. Kita nggak usah repot-repot, kita buat joglo aja dulu, alhamdulillah ada yang bikin. Ya, ada suraunya kita ubah agak Arab-Arab dikit lah. Tadinya agak Nusantara-Nusantara. Ya, nanti kita menyusul ada rumah-rumah suluk. Tapi bersama dengan surau nanti ada rumah ya mungkin 1, 2, 3, 4, 5 ustadz, wallahu alam nanti tergantung rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Biar itu tempat orang ngaji tiap hari, ngaji tiap pagi, ngaji tiap hari, ngaji tiap pagi, insya. Dan santrinya ada yang mungkin di rumah suluk, ya, rumah suluk sekali tempat mungkin, ya. Rumah suluknya nanti joglo juga, tapi bukan joglo, si rumah panggung. Ya, tapi semi surau, tapi gitulah, semuanya kayu-kayu insya Allah. Insya Allah nanti biar nur itu jalan terus, nurun ala nur, nurun ala nur. Ya, orang bilang Ar-Razi terhijab oleh kitab, ya salam. Hijab kitab itu afdalul hujub ya akhi. Hijab terbaik ilmu, karena ilmu itu sifat Allah. Siapa yang terhijab dengan ilmu, maka dia selangkah lagi dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya selangkah itu ya beribu-ribu juga, ada ribu-ribu hijab lagi di situ. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mohon doanya, insyaallah kita mulai bulan depan nih. Mana Haji Syam? Ya. Mana orangnya? Oh keluar barusan. Oh itu Haji Syam. Benar ya bulan depan ya? Ya. Untuk itu dengan hak Sayyidina Muhammad SAW dan syafaat Nabi Muhammad SAW, dengan mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW, kita niatkan membangun surau Ribat Buaran, yang nanti amalnya amal pesantren tarekat, amal ngaji kitab juga, tapi lebih terbuka. Kita niatkan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah mudahkan ala hadina wa likulitin salihah, faqdi hawaijana wa yassir umurana, ya Allah ya Rabbana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin.
Saya ada waktu ya. Mati lagi bro. Dari Sayyidina Unais kita baca pendek aja. Ya, hadis ini tidak sampai derajat sahih, tapi ada di kitab Mu'jam Tabrani ya. Ini boleh lil-i'tibar karena maknanya sama dengan hadis-hadis yang lain. La ashfa'anna yaumal qiyamah. Aku akan memberi syafaat pada hari kiamat kepada orang yang jumlahnya lebih banyak dari semua kerikil, batu, dan semua pohon. Ada yang pernah ngitung kerikil di bumi? Ya, tanya dari Ci itu kan ngambil pasir, 7 buah pasir, pernah ngitung nggak dia? Ya, lebih banyak dari itu. Ya. Banyak orang Madura, berapa besi diambil kan? Oh, lebih banyak dari itu ya. Nah, berdasarkan itu ayuhal ikhwah, ya, lalu ada kalimat dari beliau, ijtama'a min ikhtilaf al-fadhi hadhil athar, ya, dari semua lafaz athar ini, riwayat ini, syafaat Sayyidina Muhammad SAW dan maqam al-mahmud. Dari awal syafaat, beri syafaat lebih dari satu ya. Dari awal manusia berkumpul di padang mahsyar sampai nanti masuk surga. Bahkan bagi yang sejauh yang kita baca, bahkan di dalam surga pun orang masih butuh syafaat untuk naik. Terus ya. Dan fayashfa', baris ketiga terakhir di situ, fayashfa' fi ta'jili man la hisaba alaihi min ummati ila al-jannah kama jaa fil hadis, fayashfa' fi man wajaba 'alal azab wa dakhala an-nar minhum hasba ma taqtadi al-hadis as-sahih. Jadi yang pertama diberi syafaat adalah orang yang enggak dihisab. Lalu orang yang dihisab diazab. Lalu orang yang baca la ilaha illallah dan selanjutnya. Jadi syafaat itu lebih dari 7, enggak seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim ataupun Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam Syarah Tahawi, lebih banyak dari itu. Syafaat itu sangat banyak sekali ya. Lalu ada hadis yang sahih, likulli nabiyyin da'watun yad'u biha wa ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Setiap nabi ada doa, kalau bahasa kampung itu doa agama. Tepat terjemahan itu Habib, doa sakti gitu. Setiap nabi itu punya doa sakti, kartu sakti. Kalau bahasa kampung kami itu doa agama, senjata agama. Bahasa Melayu itu, bahasa Melayu. Tapi masuk juga di kita. Ada yang pernah dengar? Itu dakwatun nabi, kalau doa, semua nabi doa pakai itu. Makanya kalau baca Dalail Khairat, ya, aku memohon kepada Allah dengan asma allati da'a biha sayyidina Adam, dengan nama yang Allah membacanya dalam berdoa sehingga dia diampuni. Nabi Nuh berdoa untuk menghancurkan bumi, menghancurkan ahlu bumi. Itu doa mustajab. Jadi setiap nabi itu ada kartu as. Maka seorang wali, doa yang besar dia nggak sembarangan. Jadi pandemi kemarin itu kalau wali Allah mau, wali Allah yang mutlak itu mau, dia doa selesai. Tapi dia nggak boleh sembarangan buka doanya. Kenapa? Buang-buang kartu as, ya, buang-buang kartu gama. Itu ya, ada bahasa jadul lah itu, bahasa Melayu lama lah itu. Ya. Waqtaba'tu da'wati syafa'atan limati. Aku simpan doaku sebagai syafaat bagi umatku. Inilah maka tariqah al-Muhammadi tariqah ruhiyah. Sedangkan tariqah para nabi tariqah nafsiyah. Mereka kalau doa karena tersinggung dirinya, maka didoakan hancur umatnya, itu Nabi Nuh. Betul kan? Itu nafsiyah. Jadi selevel para nabi masih nafsiyah, apalagi cuma mursyid. Jadi jangan heran lah ya. Nabi Musa kan paling kritis. Nabi Adamnya didebat. Ya? Nabi Adam didebat. Masya Allah itu. Jadi antara nabi-nabi ini juga ada sedikit tanafusnya, selek-selek dikit lah. Dan mereka bersaudara. Nabi Harun jenggotnya ditarik oleh Sayyidina Musa. Jadi jangan dikira nabi-nabi itu aman-aman aja. Ente nabi, aneh nabi gitu, nggak begitu. Enggak, mereka itu juga ada konflik sesama mereka karena mereka manusia dan bertugas. Begitu juga wali. Jadi jangan heran nanti kalau wali tengkar. Jangan heran nanti kalau Buya Aldomi ikhtilaf dengan Buya Asfi. Gus Faiz selak sama Gus Rohis. Angku Mudo Dawami selaknya sama siapa ya? Sama Dayat. Kalau Lora sama siapa Lora? Jadi itu biasa. Itu
Apalagi para mursyid itu al-wali indahum ghairah. Mereka wali itu punya kecemburuan. Ada cemburu-cemburunya. Ya. Sedikit lagi karena ini penutup dari fasal. Qala ahlul ilm ma'nahu da'watun a'lamu annaha tustajabu lahum wa yablugh fiha marghubuhum. Wa illa fakam likulli nabiyyin minhum min da'watin mustajabah wa nabiyina minha ma la yu'ad lakin haluhum inda du'a biha baina ar-raja' wal khawf wa duminat lahum ijabatu da'watin fiman sya'uhu yad'una biha ala yaqinin al-ijabah. Ya, kalau saya membahasakan sederhana, para nabi itu berdoa untuk dirinya atas nama dirinya. Sedangkan Nabi Muhammad ini yang disebut Al-Manhaj Al-Muhammadi, ini yang disebut At-Tariqah Al-Muhammadi. Jadi Tariqah Al-Muhammadi bukan Tariqah saingan Naqsyabandi. Tariqah Al-Muhammadi itu inti dari Tariqah Naqsyabandi, inti dari Tariqah Qadiri. Jadi tetaplah bertariqah Qadiriyah, tetaplah bertariqah Khalwatiyah, Samaniyah, tapi antum kembalikan manhajnya. Itu maksud kita. Ini yang saya maksud, saya leburkan Tariqah Naqsyabandiyah yang saya amalkan dari kecil, Samaniyah yang kita amalkan dari kecil, ya. Syaziliyah yang kita amalkan sekian tahun, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Tekian yang kita ambil ijazahnya dari masyayikh, ya, Naqsyabandiyah, Muzhariyah, Khalidiyah yang kita ambil juga ijazahnya dari masyayikh, kita leburkan dalam Al-Manhaj Al-Muhammad. Orang kalau udah lebur, dia nggak rebutan jadi mursyid. Ini gurunya masih hidup udah rebutan, ya, udah konflik. Maka salah satu guru saya nggak usah sebut ya, yang baru kita jumpai juga. Itu diumumkan bahwa dia adalah penerus guru tua di masa hidup. Apa kata beliau? Ini mirip-mirip dengan kisah Allah mengumumkan bahwa khalifah pengurus di bumi, khalifah, bahasanya khalifah, adalah Adam. Yang protes siapa? Malaikat. Yang ingkar siapa? Iblis. Sama. Si murid ini diangkat sama gurunya. Orang yang udah lama ngaji ngomong, kita yang udah lamanya gak diangkat, masa dia gak diangkat? Kita kan lebih ngerti ilmunya Tuan Guru. Gitu ngomongnya. Dia masih nganggap dia ngikut gurunya, tapi ternyata dia sudah melanggar adab kepada gurunya. Ternyata kisah itu terjadi. Saya baru paham kisah itu. Maka kita menghindari itu. Kita banyak-banyakin aja tuh mursyidnya, ya. Kenapa? Al-Manhajnya Al-Muhammadi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau Al-Muhammadi nggak ada tuh, ya rebut-rebutan insya Allah. Hadisnya setelah itu juga sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu nabiyyin da'watun mustajabah da'a biha fi ummatihi fastujiba lahu wa ana uridu an uakhir da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Hadisnya sama dengan arti yang sebelumnya. Dan ini dibaca karena ngambil berkah aja. Wa fi riwayat Bukhari kullu nabiyyin da'watun mustajabah fataj'al kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi yang punya kartu sakti dalam doa, punya Ismul A'zam, Al-Ismul A'zam dalam doa, mereka ta'ajjala, sekelas nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW, mereka terburu-buru, tergesa-gesa. Tapi kira-kira menurut antum Nabi Nuh itu tergesa-gesa gak? 950 tahun misalnya. Ternyata dalam pandang Allah itu masih tergesa-gesa. Walaupun dalam pandang kita 950 sekian tahun, itu sudah lama sekali. Itu tinggi, Nabi Nuh itu tinggi, setengahnya Nabi Adam. Kebayang ya, Nabi Adam setinggi pohon kelapa. Bukan kelapa hijau, bukan, kelapa yang tinggi-tinggi itu. Makanya anak dia, namanya siapa? Kanaan, ya, Kanaan ya. Mengatakan, nggak usah, saya nggak usah naik kapal, saya bisa naik lari ke gunung. Dia suka daki gunung juga dia. Ternyata semua gunung yang dia naikin nutup. Nah, disitulah muncul kemudian cerita Tambo Alam Minangkabau, macam-macam rumah khurafat ya. Bahwa waktu Gunung Merapi masih sebesar telur. Ya, tapi itu antara benar dan tidak. Ada benarnya mungkin, ada tidaknya juga. Urusan Buya Aldomi, pakar tafsir Minangkabau. Fatakun hadhihi ad-da'wah al-mazkurah makhsusatan bil ummah madmunatan bil ijabah. Maka doa yang dimaksud Nabi dikhususkan bagi umat, dijamin pasti dijawab. Maka siapa yang meminta dengan Nabi Muhammad SAW pasti dijawab. Wa man laza bihi ujiba. Siapa yang meminta dengan nama Nabi Muhammad SAW pasti dijawab. Wa ila faqad akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu sa'ala li ummati asya' min umur din wa dunya utiya ba'daha. Ya. Nabi ya
mengabarkan bahwa ia meminta untuk umatnya sebagian dari urusan dunia dan akhirat, dan sebagiannya diberi. Muni'a sebagiannya, waddakhara lahum, yang dijawab itu, jadi Nabi itu banyak diberi doa, tapi doa khusus keselamatan, doa mungkin disebut sapu jagatnya, beliau akhirkan di akhirat, ya. Wa khatimatil bihan wa azmi su'al war raghbah, ya. Dan itulah Nabi yang paling cerdas, Nabi yang mengeluarkan senjatanya pada masanya, pada saatnya. Nah, setelah ini ada satu salawat ini boleh diamalkan. Orang baca salawat ini, yut'ibul malaikah, malaikat lelah. Itu bahasa majazi. Jazahullahu ahsana ma jaza nabiyyan an ummati wa sallallahu alaihi wasallam katsira. Ini penutup, tapi ini ada hadisnya. Jadi orang yang baca doa salawat begini, at'aba sab'ina malakan, dia bikin repot 70 nabi. Kalau bacanya jazallahu ahsana ma jaza nabiyyan am ummati, diamalkan walaupun sekali seumur hidup 100 kali. Ya, tar malam ya. Tar malam diamalin 100 kali walaupun sekali seumur hidup. Antum sekali baca 70 malaikat bolak-balik. Ini indahnya. Bayangkan orang sholawat, apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalau engkau bersolat kepadaku, maka ada malaikat sayyarah, dia menghantarkan salawat itu kepadaku. Wow. Jadi malaikat itu tugasnya nganterin salawat. Berarti lebih mulia Nabi Muhammad SAW atau malaikatnya? Ya. Lafaz salawatnya, nurnya secepat malaikat, tapi mahabbah orang itu tidak berjarak lebih dulu sampai dari malaikat. Ini yang disebut dalam kitab Syu'abul Iman Al-Baihaqi, berkata sebagian ulama, pemimpin malaikat itu sebagian lebih mulia dari pemimpin. Ada sebagian aulia anbiya di bumi lebih mulia dari aulia malaikat yang di langit. Ya. Kalau bagi saya cuma satu cukup. Cukuplah bumi itu mulia, lebih mulia dari langit, karena di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Silakan diamalkan, kita ajastukum, ya, kama ajazana masyayikhuna, saya ijazahkan, silakan diamalkan salawat ini. Jazallahu ahsana ma jaza nabiyyan ummati. Ini redaksi versi Imam Qadhi Iyad. Ada versi hadisnya yang lebih gampang, tapi saya menyarankan pakai ini dulu, ya. Mengamalkan isi, kita biar ngaji kitab ada